Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita buka pelajaran bahasa Inggris dengan membaca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, if you are fine ya. Di video pembelajaran ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris yang berjudul subjek dan objek pronoun. Oke, disimak ya baik-baik karena videonya cukup lama. Oke, kita bahas dimulai dari pronoun dulu. Jadi pronoun itu adalah kata ganti ya, disebut kata ganti. Nah, jadi kata ganti ini buat menggantikan apa saja, menggantikan orang, kemudian hewan, bisa juga benda ya. Kita gunakan pronoun yang disebut dalam bahasa Inggrisnya. Lanjut, di pertemuan ini kalian fokuskan untuk mempelajari dua jenis dari pronoun ya, yaitu subjek dan objek pronoun. Jadi subjek pronoun itu apa? Subjek pronoun itu kata ganti orang, benda atau hewan yang diletakkan posisinya di awal kalimat. Contohnya, saya menyukai apel, I ya, I like. Kemudian sebuah apel ya, I like an apple gitu. Nah, disebut subjek pronounnya mana? Subjek pronounnya yaitu adalah I, diletakkan di awal kalimat ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau objek pronoun itu ya, kalau objek pronoun itu diletakkan di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat. Pada contoh misalkan saya melihatnya, berarti I melihat apa? See ya. I see, contohnya I see a book. I see a book. Saya melihat sebuah buku. Nah, kita gantikan buku ini sebagai objek pronoun. Objek pronounnya dari buku adalah it ya. Oke, berarti kita ganti memakai it. Berarti I see it gitu ya. Saya melihat sebuah buku. Kemudian it is, nah it is green contohnya. Oke, jadi it is green. Jadi it-nya ini adalah pengganti sebuah buku di situ ya. Jadi bukunya warnanya merah. Jelas ya? Jadi ini it-nya sebagai objek pronoun. Jelas? Oke, lanjut. Kita awali dengan subjek pronoun. Pada contoh kata James ya, James is my brother ya, harusnya brother. James is my brother. James adalah saudara laki-laki saya. Mana yang disebut subjek pronounnya? Subjek pronounnya yaitu adalah James ya. Kemudian James ini kata gantinya apa? She atau he? Ya betul, berarti he. Oke. Kemudian kata kedua yaitu the dog chased the cat. Oke. Berarti Gogok mengejar kucing. Anak subjek pronounnya ya the dog ya. Berarti the dog ini kita kata gantikan menjadi it ya. It gitu. Oke, lanjut. Itu sebagai subjek pronoun. Kita lanjut ke objek pronoun. Pada kalimat I met Alex last night. I-nya berarti subjek, Alex-nya itu objek ya, objek. Saya bertemu Alex tadi malam. Yang kedua, kalimat kedua, the principal came to me yesterday. The principalnya subjek, kemudian me-nya sebagai objek pronoun. Jadi bukan I ya. The principal came to I, salah ya, harusnya came to me begitu.
diletakkan di tengah-tengah kalimat kalau objek pronoun. Oke, lanjut. Itu aja dari subjek sama pronounnya. Oke, jadi intinya adalah pronoun itu adalah kata yang menggantikan nama-nama dari kata benda, hewan atau orang ya. Kemudian di sini dilihat pada tabel I adalah saya, subjek pronounnya me, you subjek ya, objek pronounnya you. Kemudian we, kami atau kita, berarti lebih dari satu orang, objek pronounnya us. They, mereka, berarti lebih dari satu orang ya. Kemudian objek pronounnya them. She, dia laki-laki, he ya, he itu dia laki-laki, he dia laki-laki, berarti termasuk John, Jimmy dan yang lain ya. Itu objek pronounnya him. Kalau she dia perempuan, berarti bisa nama perempuan, contohnya siapa? Dina ya, Dina gitu, atau Rani. Objek pronounnya her. It dia selain orang, buat hewan, benda atau tumbuhan, objek pronounnya it. Ini dihafalkan ya, dihafalkan tabel subjek pronoun dan objek pronoun. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat ya. Oke, di sini ada kalimat ini. Alex is a student. Alex adalah seorang siswa. Nah, perhatikan Alex. Di kalimat kedua, he lives with his parents. Dia, si Alex ini ya. Jadi dianya itu si Alex gitu. Oke, dia tinggal bersama orang tuanya. Hisnya ini nyanya kembali ke si Alex gitu. Kenapa nggak her? Ya karena Alex itu laki-laki, kalau her perempuan. Jelas ya. Kalimat selanjutnya, his parents love him very much. Jadi orang tuanya ya, sini ada hisnya kembali ke si Alex lagi. Jadi kita di kalimat selanjutnya, kedua, ketiga dan kalimat seterusnya, jadi kata Alex ini jangan ditulis ulang ya, cukup menggunakan pronoun itu sebagai fungsinya. He, his itu kembali ke Alex ya. Lanjut, he has a sister. Dia, si Alex ini ya, dia laki-laki kan. Dia, si Alex memiliki seorang saudara perempuan. Nah, his sister, saudara perempuannya, nyanya itu kepemilikan buat si Alex ya. Berusia 3 tahun lebih muda dari him. Nah, him itu disebut objek pronoun. Himnya dari dia, dianya siapa ya? Alex. Oke. Jadi jangan kata younger than Alex, digantikan dengan pronoun objek. Oke. Kemudian they ini siapa? Merekanya siapa? Merekanya yaitu si Alex dan saudara perempuannya. Biasanya bermain banyak permainan bersama. Kemudian they love each other. Si Alex dan saudara perempuannya mencintai satu sama lain. Jelas ya? Ini pada contoh kalimat. Jadi intinya Alex itu di kalimat selanjutnya jangan ditulis ulang lagi, cukup gunakan pronoun seperti Alex itu apa? He, kemudian him ya, kemudian apalagi his gitu ya, gitu. Kemudian himself gitu. Oke, lanjut. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Nah, di sini kalian akan menggantikan ya. Kata Bob ini subjek pronoun kan, diletakkan di awal kalimat. Ini kata ganti dari Bob apa? He, apa she, apa it, apa they, atau we? Ya betul, jawab ya. Jawabannya adalah he, karena si Bob itu ada laki-laki ya. Lanjut di contoh kalimat kedua, Thomas and Steve. Apa subjek pronounnya? Ya berarti they, betul ya. Kemudian kalimat ketiga, the crocodile. Apa objek penggantinya? It, betul ya.
Oke, kemudian kalimat keempat, mom and I. Subjek pronounnya apa? We, betul ya. Yang 5, Cindy. Ada kata Cindy nih. Cindy berarti dia perempuan apa dia laki-laki? Ya, berarti dia perempuan, Cindy ya. Lanjut kalimat nomor 6, the teacher was angry with him. Guru marah kepada Jessie and me. Nah, Jessie and me ini penggantinya apa? Them ya, betul, mereka. Jadi mereka lebih dari satu. Lanjut yang ketujuh, kalimat 7, yesterday I saw Mike. Jadi Mike ini ada 5 orang ya, berarti laki-laki. Berarti apa objeknya? Yaitu him, betul. Kemudian nomor 8, where did you buy the skateboard? Skateboard berarti kan benda. Kalau benda itu pakai it ya. Oke, pakai it. Lanjut nomor 9, I always obey my mother. Saya selalu mematuhi ibu saya. My mother berarti apa? Penggantinya? Oke, berarti her ya. Betul. Karena dia perempuan, sebagai fungsinya objek pronoun. Yang kalimat terakhir, we are looking for Salin and Tasya. Oke, berarti di sini kami sedang mencari mereka. Berarti mereka mana objek pronounnya? Itu them ya. Jadi jangan ini apa diganti dengan them-nya. Oke, itu saja. Silakan bertanya jika ada materi pelajaran yang masih belum bisa dipahami. Di kesimpulannya kita belajar khusus ke pronoun ya, berjenis ada 2, subjek dan objek ya. Kalau subjek di awal kalimat peletakannya, kalau objek di tengah-tengah atau di akhir kalimat. Di pronoun artinya kata ganti yang menggantikan untuk benda, objek, hewan atau manusia. Cukup sekian dari saya. Thank you very much for your attendance. See you. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.